Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan, bila kiai dipertuhankan, Hartono Ahmad Jais, membedah sikap beragama NU. Bab pertama, antara kiai dan Tuhan. Terminologi kiai. Apa itu kiai? Julukan atau sebutan kiai atau kiai atau kiyahi sering menjadi pertanyaan orang. Apa sebenarnya makna kiai itu? Dari mana asal muasal nama kiai itu? Dan apa sebenarnya ciri-ciri serta hal-hal yang diharuskan dilakukan oleh para kiai? Pertanyaan itu lebih mencuat lagi ketika orang-orang yang disebut kiai atau para kiai ada yang dinilai berbuat yang di luar jalur kebiasaan. Misalnya ada yang patut diduga sebagai provokator dan ada yang jadi pengipas-ngipas suasana dengan memanasi anak buah untuk melawan lawan-lawan politik. Tidak jarang pula ada kiai yang suka kumpul-kumpul sesamanya hingga disebut kiai khos atau kiai khusus yang kaitannya erat dengan soal dukung-mendukung terhadap kursi presiden yang sedang diduduki oleh golongannya. Tetapi di balik itu ada kiai dokdeng kebal yang suka sesumbar bahwa wadia balanya rata-rata jadug, sakti, tidak mempan senjata tajam. Ada juga kiai yang dari zaman Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto sukanya mendekat-dekat dengan penguasa. Bahkan pernah bersama-sama puluhan kiai menghadiahi emas beberapa kilogram kepada Presiden Soeharto dengan dalih untuk mengatasi krisis ekonomi atau krisis moneter. Setelah para kiai itu sowan hadir dengan penuh ketundukan ke tempat Presiden Soeharto, justru tak lama kemudian sang presiden dipaksa turun oleh demonstrasi puluhan ribu mahasiswa selama 2 minggu. Hingga ia menyatakan turun dari kursi kepresidenan 21 Mei 1998. Ada juga kiai yang mempelopori untuk disahkannya asas tunggal Pancasila hingga kumpulan para kiai itu berbangga diri bahwa pihak merekalah orang-orang yang nomor satu dalam hal menggolkan atau mensukseskan untuk dipaksakannya asas tunggal Pancasila terhadap umat Islam. Padahal umat Islam pada umumnya sangat kesulitan menghadapi tekanan Soeharto yang semakin terasa berpihak kepada Palangis atau kaum salib yang makin menjadi tirani minoritas dengan pengaruh Jenderal Leonardo Beni Mordani saat itu dan menekan Islam selama hampir 30-an tahun. Sedang asas tunggal Pancasila itu dinilai oleh kalangan Islam non-NU dan Golkar sebagai salah satu jenis tekanan Soeharto terhadap Islam. Kiai-kiai NU yang menggolkan asas tunggal Pancasila itu diantaranya dipimpin Kiai Haji Ahmad Siddiq mendiang yang dulunya suka musik rock barat. Kemudian jasanya itu dibawa mati. Dan mereka yang masih hidup tidak merasa malu apalagi minta maaf kepada umat ketika umat Islam bersyukur dan merasa lega saat asas tunggal itu ditendang oleh MPR dalam sidangnya 1998.
Setelah pemerintahan Soeharto jatuh dan pemerintahan diserahkan kepada wakilnya, Profesor Insinyur Baharudin Yusuf Habibie. Sikap para kiai itu kalau diperbandingkan masih agak mending Amin Rais, ketua MPR, yang walaupun tanpa menyandang gelar kiai, namun secara jantan dia meminta maaf kepada bangsa Indonesia atas ijtihad politiknya. Menurut istilah dia, yang salah ketika dulunya memprakarsai untuk memilih Gus Dur atau Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden yang ternyata setelah dijalani kepemimpinan Gus Dur, menurut Amin Rais menyebabkan Amin minta maaf kepada bangsa atas salah pilihnya itu. Hingga Amin Rais pun tampak bertanggung jawab terhadap bangsa Indonesia untuk berupaya bagaimana agar Gus Dur turun dari jabatan presiden. Sekalipun sikap Amin Rais itu jelas sikap politik, namun di situ tampak terus terang mengaku bahkan minta maaf atas kesalahannya dan mau pula berusaha untuk menambal kesalahannya. Dalam hal ini para pembaca tidak usah buru-buru menyangka bahwa penulis pro Amin Rais hingga membela-bela dia. Kepentingan menampilkan sikap Amin Rais itu hanya untuk perbandingan antara sikap para kiai pendukung asal tunggal Pancasila yang sampai dikenal sebagai nomor wahid, yang kemudian tidak mau mengakui kesalahan apalagi minta maaf, dan sikap Amin Rais yang terang-terangan secara jantan mengakui kesalahan dan minta maaf kepada bangsa Indonesia dalam kasus keterlanjurannya menjagokan Gus Dur sebagai presiden. Padahal resikonya jauh lebih berat bagi Amin Rais, sampai-sampai dihalalkan darahnya oleh Nur Iskandar SQ dan sering diboikot di Jawa Timur. Sementara itu, seandainya para kiai NU meminta maaf atas kengototannya menjadi pendukung pertama dipaksakannya asas tunggal Pancasila, sebenarnya tidak ada resiko apa-apa. Toh orang yang dijilati yaitu Presiden Soeharto sudah tidak berkuasa lagi. Itu saja persoalannya. Pengertian kiai dalam buku Kiai Penghulu Jawa, peranannya di masa kolonial, Dr. Randes Haji Ibnul Qayyim Ismail MS menjelaskan sebagai berikut. Di tengah perkembangan masyarakat Indonesia pada umumnya dijumpai beberapa gelar sebutan yang diperuntukkan bagi ulama. Misalnya di daerah Jawa Barat yang menyebutnya ajengan, di wilayah Sumatera Barat disebut buya, di daerah Aceh dikenal dengan panggilan tengku, di Sulawesi Selatan dipanggil dengan nama Tovan Rita, di daerah Madura disebut dengan Nun atau Bendara yang disingkat Ra, dan di Lombok atau seputar daerah wilayah Nusa Tenggara orang memanggilnya dengan Tuan Guru. Khusus bagi masyarakat Jawa, gelar yang diperuntukkan bagi ulama antara lain wali. Gelar ini biasanya diberikan kepada ulama yang sudah mencapai tingkat yang tinggi, memiliki kemampuan pribadi yang luar biasa. Sering pula para wali ini dipanggil dengan sunan, seperti halnya para raja. Gelar lainnya ialah panembahan, yang diberikan kepada ulama yang lebih ditekankan pada aspek spiritual, juga menyangkut segi kesenioran, baik usia maupun nasab atau keturunan. Hal ini untuk menunjukkan bahwa sang ulama tersebut mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi. Selain itu, terdapat sebutan kiai yang merupakan gelar kehormatan bagi para ulama pada umumnya. Oleh karena itu, sering dijumpai di pedesaan Jawa panggilan Ki Ageng atau Ki Ageng atau Ki Gede
juga Kiai Haji. Gelar Kiai sebenarnya cukup terhormat, namun di zaman kini, di saat buku ini ditulis Maret 2001 Masehi, banyak kiai yang terjun ke dunia politik praktis serta tersebar di masyarakat berbagai ucapan bahkan lakon kiai yang sebenarnya kurang sesuai dengan gelar kehormatan itu. Maka akibatnya timbul pertanyaan, apa sebenarnya kiai itu dan apa pula kriterianya? Untuk menjawab pertanyaan semacam itu, di samping sudah kita ketahui uraian di atas, perlu pula kita simak jawaban yang muncul dari kalangan ulama sendiri tentang julukan kiai itu. Di antaranya apa yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Hamka dalam menjawab pertanyaan orang tentang kiai dukun. Di dalam hal ini Hamka menulis, kami menyerukan kepada penanya dan saudara-saudara yang berminat supaya dicarilah kiai-kiai yang benar-benar mengerti soalnya soal agama Islam dengan aneka rangkaian ajarannya, di antaranya tentang ayat-ayat yang boleh dijadikan doa-doa untuk menolak penyakit. Lalu pelajari sehingga bisa jadi tabib untuk diri sendiri. Karena kalimat kiai itu bukanlah artinya semata-mata untuk orang-orang yang benar-benar telah mengerti agama Islam dengan segala cabangnya. Ada kiai berarti guru agama Islam yang telah luas pandangannya. Ada kiai berarti pendidik, walaupun pendidik nasional. Kalau yang dimaksud Hamka itu misalnya Hajar Dewantara, maka biasanya disebut Ki, bukan kiai. Tetapi sebutan Ki itu kadang juga sama dengan kiai, seperti Ki Dalang itu sama dengan Kiai Dalang. Ada kiai berarti Pak Dukun. Di Kalimantan, kiai sebelum perang berarti Distrik Hov Wedana. Di Padang sebelum perang, kiai artinya Cino Tuo, orang Tionghoa yang telah berumur. Gamelan sekatan di Jogja bernama Kiai Sekati dan Nyi Sekati. Dalang yang ahli disebut Ki Dalang atau Kiai Dalang. Bendera keramat yang dikeluarkan setiap ada bala bencana mengancam dalam negeri Yogyakarta bernama Kiai Tunggul Wulung. Meskipun Hamka mampu menjelaskan penggunaan kata kiai seperti tersebut, namun dia terus terang mengungkapkan, kami tidak tahu dari bahasa apa asalnya kata kiai. Tetapi kami dapat memastikan bahwa kata itu menyatakan hormat kepada seseorang. Cuma kepada siapa penghormatan kiai itu harus diberikan, itulah yang berbeda-beda menurut kebiasaan suatu negeri. A. Di seluruh pulau Jawa yang terdiri dari 3 suku besar yaitu Jawa, Sunda, dan Madura ditambah dengan Palembang, kata kiai digunakan untuk menghormati seseorang yang dianggap alim, ahli agama, dan disegani. B. Di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, dan sekitarnya, sebelum perang, gelar kiai adalah pangkat yang tertinggi bagi Amtenar Bumi Putra, sama dengan pangkat Demang di Sumatera. Ada kiai kelas 1, kelas 2, dan ada yang disebut asisten kiai yang sama dengan asisten Demang. Bertahun-tahun lamanya almarhum Bapak Kiai Haji Hasan Corong jadi ketua wilayah Muhammadiyah daerah Kalimantan Selatan. Umumnya orang di Jawa menyangka bahwa beliau adalah seorang ulama besar, sebab di pangkal namanya ada titel kiai. Padahal beliau adalah pensiunan kiai, yaitu pangkat Bumi Putra yang tertinggi di Kalimantan Selatan pada masa sebelum perang. C. Tetapi di Sumatera Barat, yaitu di kota-kota yang banyak didiami orang Cina, di Padang, Pariaman, Padang Panjang, Bukit Tinggi, dan Payakumbuh, dan pesisir selatan
Gelar kiai diberikan kepada Cina yang telah tua dan dihormati. Biasanya janggut beliau dipanjangi. Di tahun 1916 kami masih mendapati seorang Cina tua di kampung Cina Padang Panjang disebut orang Kiai Mahpong. D. Rupanya kata-kata ini terdapat juga di Thailand, Siam. Ulama yang besar-besar dihormati di sana dalam kalangan orang Islam dalam menyebutnya guru Kriyai. Setelah kita mengetahui penjelasan Hamka, perlu disebutkan pula di sini bahwa masih ada pula sebutan kiai untuk hal-hal lain. Di antaranya adalah keris atau tombak di Keraton Solo. Bahkan kata kiai juga dipakai untuk menjuluki kerbau. Di Keraton Solo, Jawa Tengah, ada kerbau yang disebut Kiai Slamet, yaitu kerbau yang dianggap keramat oleh orang-orang yang tentu saja batil menurut Islam. Kebo atau kerbau yang dijuluki Kiai Slamet itu dilepaskan secara bebas kemana-mana setiap malam 1 Muharram yang disebut tanggal 1 Syuro. Hingga kerbau yang dinamai Kiai Slamet itu kemana saja tidak diusik, bahkan sampai memakan dagangan sayuran dan sebagainya pun tidak diapa-apakan. Karena menurut kepercayaan tahayul, kerbau itu ketika makan dagangan tersebut dianggap justru akan memberi rezeki atau memberkahi. Jadi kiai yang berupa kerbau itu telah dianggap sebagai makhluk keramat, yang tentu saja hal itu merupakan satu jenis penyimpangan yang menyerempet-nyerempet kemusyrikan. Sementara itu, di Solo terdapat upacara pada malam 1 Syuro, yaitu tawaf mengelilingi benteng keraton. Jalan raya melingkar di sekeliling benteng Mangkunegaran. Kira-kira kelilingnya sepanjang 1,5 km. Itu berubah jadi tempat orang berjalan kaki mengitari benteng dengan mulut membisu. Jadi bagai tawaf di Ka'bah, tetapi membisu. Hanya saja kalau tawaf itu waktunya kapan saja, dan yang dikelilingi adalah Ka'bah, Baitullah di Mekah, 7 kali keliling dalam keadaan suci dari hadas sebagaimana sucinya orang yang mau sholat. Sedang tawaf di Mangkunegaran ini mengelilingi benteng, dan bentengnya itu di sebelah kanan. Kalau tawaf, Ka'bahnya di sebelah kiri, berputarnya berlawanan dengan jarum jam dan berputarnya searah dengan jarum jam. Waktunya hanya malam 1 Syuro dan harus puasa bicara, tidak berkata-kata. Kesempatan berdesakan di tengah malam itu konon digunakan pula oleh muda-mudi untuk main senggol. Antara upacara mengelilingi benteng dan dilepasnya kerbau Kiai Slamet ini waktunya sama, yaitu malam 1 Syuro. Jadi ada kerbau yang dikeramatkan dengan dijuluki Kiai Slamet, dan ada acara bid'ah bertawaf mengelilingi benteng dengan mulut membisu pada malam 1 Syuro. Demikianlah menurut pengamatan penulis. Lantas siapa yang menjuluki kiai itu? Hamka pun tidak menentukan siapa yang berhak menjuluki kiai terhadap aneka macam tersebut di atas. Hamka menjawab pertanyaan orang yang ingin tahu siapa yang berwenang menjuluki kiai sebagai berikut. Tampaknya tidak ada suatu ketentuan tentang siapa yang berwenang memberikan gelar kiai. Tampaknya apabila telah bisa disebut kiai, lekat sajalah gelar itu, tidak ada pelantikannya. Oleh sebab memberi gelar kiai itu tidak ada peraturannya yang tertentu dan hanya menurut kesukaan orang saja dan diterima masyarakat. Maka dipanggil orang kiai juga menurut kebiasaan orang Jawa. Jawaban Hamka itu dikemukakan pada tahun 1963.
pada tahun-tahun itu dan sebelumnya, ulama Jakarta atau Betawi biasanya disebut dengan guru, misalnya Guru Mugni di Kuningan, Jakarta, Guru Marzuki di Jatinegara, Guru Zainuddin di Kalibata Pulo, Guru Amin di Kalibata, dan sebagainya. Baru belakangan terbiasa menyebut ulama dengan nama kiai yang kadang-kadang disingkat jadi KH atau Kiai Haji. Di antaranya Kiai Abdullah Syafi'i. Menurut orang kampung Bali Matraman sebutannya Kiai Duloh, yang kemudian terkenal lewat radionya Asy-Syafi'iyah. Demikian pula Kiai Thohir Rohili dengan radionya At-Thohiri. Yah, di kampung Melayu. Kedua-duanya memiliki pesantren dan perguruan Islam. Selanjutnya ulama Betawi juga disebut kiai, di antaranya Kiai Syafi'i Hazomi, yang memang ulama terkemuka di kalangan masyarakat Betawi. Hanya saja sebutan kiai belum tentu lekat pula pada ulama Betawi. Contohnya seorang ulama alumni Timur Tengah yang kitab-kitabnya diantaranya tentang mazhab Imam Syafi'i menjadi rujukan di Universitas Al-Azhar Mesir, yaitu Dr. Nahrawi Abdus Salam. Rumahnya dekat Masjid Al-Munawar, Jalan Raya Pasar Minggu, Pancoran, Jakarta Selatan. Jarang beliau disebut kiai, bahkan lebih sering dipanggil doktor saja. Sebagaimana penulis kawakan dan budayawan Betawi Haji Ridwan Syaidi tidak mengembel-embel titel kiai dalam mengisahkan Dr. Nahrawi Abdus Salam pada buku Orang Betawi dan Modernisasi Jakarta 94. Justru gelar syekhlah yang dikenakan pada ulama Betawi, walaupun memang adanya di Mekah sebagaimana dipaparkan oleh Ridwan Syaidi, yaitu jika seluruh bangsa Indonesia yang tinggal merantau di Jakarta di zaman penjajahan itu bekerja mencari kemegahan di sisi bangsa Belanda yang menjajah, mengembara ke negeri Belanda, namun si anak Betawi berduyun-duyun pergi ke Mekah, bukan berduyun-duyun ke negeri Belanda. Sampai Mekah mereka bukan memata-matai jadi babu atau khodam. Sampai di Mekah mereka bukan semata-mata jadi babu atau khodam yang duduk di tingkat bawah, melainkan sekurang-kurangnya menjadi orang menengah yang berpengaruh. Saya teringat ketika perjanjian menyerahkan Raja Ali anak Raja Husain, Raja Negeri Mekah, yang diserang oleh Raja Ibnu Saud tahun 1925. Ketika kota Jeddah sudah dikepung lama sekali, akhirnya Raja Ali mengaku kalah dan diadakan delegasi pendamaian kedua belah pihak. Setelah dari syarat-syarat yang dikemukakan oleh Raja Ali ialah supaya beberapa orang besar dan ternama yang hidup bertalian erat dengan Baginda dibebaskan. Di antaranya ialah beberapa nama yang di ujung nama itu disebut Betawi: Syekh Abdullah Betawi, Syekh Ahmad Betawi, dan Syekh Said Betawi. Keturunan keluarga Betawi ini masih ada sampai sekarang dalam perlindungan kerajaan Saudi Arabia, baik di Mekah maupun Jeddah. Dari sini kita bisa memahami bahwa sebutan kiai untuk ulama sebenarnya di kalangan kaum Betawi kurang membudaya. Hanya saja dalam perkembangannya sebutan kiai itu memasyarakat pula sejak pemerintahan Soeharto yang sejak awal tampak menonjolkan budaya Jawa terutama yang berbau kejawen. Hingga nama ruangan-ruangan di gedung DPR atau MPR pun diganti dengan nama dari bahasa Jawa kuno atau bahkan Sanskerta dari India atau Hindu. Misalnya ruang Wirosoba dan sebagainya yang sulit dimengerti oleh masyarakat.
Maka istilah kiai untuk sebutan ulama pun yang asalnya hanya dipakai di Jawa lalu dinasionalkan atau menjadi istilah nasional. Dan tampaknya budaya munduk-munduk terhadap kiai yang budaya itu merata di Jawa rupanya menular pula kepada masyarakat selain Jawa, termasuk Betawi, sehingga julukan kiai itu tidak ditolak oleh ulama yang dijulukinya. Setelah julukan kiai itu memasyarakat pula di masyarakat selain Jawa, termasuk pula Betawi, lalu tumbuh gejala keturunan kiai yang kemudian mengimami masjid atau apalagi memimpin pesantren, maka disebut kiai pula. Walaupun ketika bapaknya dulu masih hidup, si anak kiai itu tidak pernah disebut kiai muda, tetapi begitu bapaknya wafat, maka dia langsung dipanggil atau suka dipanggil dengan sebutan kiai, walaupun dari segi keilmuan maupun kegiatannya berjamaah ke masjid tidak sebanding dengan bapaknya. Adapun ulama atau dai yang dari keturunan Arab dan menisbatkan diri sebagai keturunan Nabi SAW, maka mereka bukan disebut kiai, tetapi habib yang sering dijamakkan bentuk banyak plural menjadi habaib, sehingga ada istilah ulama dan habaib. Ulama dalam hal ini untuk para alim, guru agama yang ilmunya cukup tinggi, termasuk di dalamnya kiai, namun bukan orang Arab keturunan Nabi SAW. Sedang habib atau bentuk jamaknya pluralnya habaib adalah guru agama atau alim agama atau bahkan ulama dan keturunan Nabi. Hanya saja di kampung-kampung, asal dia bisa membaca sepotong doa, maka sudah bisa disebut kiai, atau kalau keturunan Nabi maka disebut habaib. Dan kalau bersalaman dengan mereka, maka masyarakat Betawi atau Jakarta pun menciumi tangannya. Menurut Habib Abdurrahman Bukit Duri, Manggarai, Jakarta Selatan, untuk diciumi tangannya itu juga pakai modal, yaitu minyak wangi. Dan kadang rugi juga kalau yang mencium tangannya itu kebetulan ingusan. Jadi sang Habib itu sudah mengeluarkan modal berupa minyak wangi. Masih kena ingus pula, ucap Habib Abdurrahman Assegaf di depan para ulama, habaib, kiai, dan tokoh Islam. Ucapan itu dalam rangka marah terhadap pidato Pak Profesor Dr. Rosyidi yang wafat pada tahun 2001. Ucapan itu dalam rangka marah terhadap pidato Pak Profesor Dr. Rosyidi almarhum wafat Januari 2001 yang menguraikan sesatnya Syiah dalam pertemuan di pesantren Asy-Syafi'iyah, belakangan disebut pesantren Al-Quran Kiai Haji Abdullah Syafi'i di Pulau Air, Sukabumi, Jawa Barat 1989. Kemarahan Habib Abdurrahman itu mengagetkan para ulama yang hadir, karena tampaknya sang Habib itu mengira bahwa Profesor Rosyid membidik para Habib dengan cara menghantam Syiah. Kesalahpahaman itu bermula dari pidato singkat Dr. Nahrawi Abdussalam yang mengira Profesor Rosyidi menghantam Syiah itu untuk menyindir orang yang mengukuhi mazhab, dalam hal ini Syafi'iyah. Akibatnya pertemuan itu jadi kacau balau suasananya secara perasaan. Wajah-wajah para ulama itu tampak saling kikuk, dan sampai menjelang wafatnya pun Profesor Rosyidi masih terkenang dan mengaku kepada penulis bahwa dirinya dihadapi dengan berpaling oleh tuan rumah saat itu setelah adanya pidato-pidato yang salah faham itu. Tampaknya tradisi munduk-munduk sangat hormat dan sangat patuh itu
terhadap kiai di Jawa tidak jauh berbeda dengan yang terjadi terhadap guru atau ulama dan habib habaib di Betawi, Jakarta. Maka orang Betawi yang tadinya tidak mengenal atau masyarakat kurang kenal dengan istilah kiai, kemudian sejak tahun 1970-an sebagian ulamanya tampaknya ridho untuk disebut kiai. Sementara itu untuk para habaib tetap bernama Habib sebagai pembeda antara yang keturunan Nabi SAW dan yang ajam non-Arab. Sedang tradisi cium tangan dan munduk-munduknya tetap dikukuhkan. Kini setelah muncul kiai-kiai yang dipandang oleh masyarakat sebagai provokator dan sebagainya, bahkan ada yang kena skandal, apakah julukan kiai yang tadinya tidak melekat di kalangan ulama Betawi atau Jakarta itu harus mereka kembalikan ke asalnya, yaitu guru atau bahkan ulama atau alim saja. Istilah ulama Betawi sebenarnya sudah melekat dalam bahasa masyarakat, sedang istilah kiai sebenarnya selalu jadi tanda tanya, karena di samping munculnya itu dari Jawa, juga istilah kiai itu mengandung aneka macam makna, dari kerbau yang dianggap keramat sampai bendera yang dikeramatkan, atau bahkan dukun santet ataupun tukang sihir. Walaupun memang masih diakui pula istilah kiai itu ada yang untuk ulama betulan. Demikianlah bersambung bagian berikutnya. Sebutan kiai mungkin lebih diminati dan dinikmati.